yang ditanam itu propagulnya, sedangkan bonggolnya itu kan biasanya dibuang. Nah, untuk pemanfaatan itu makanya bonggolnya ini dibuat kopi. Itu seperti itu, Mas. Jadi tidak ada limbah yang terbuang seperti itu. Kita pengen kopi ini untuk jadi ikon mangrove di sini. Ya, mangrove coffee luar biasa, rasanya sepet-sepet, aduh, tidak ada di tempat lain ya, hanya ada di wilayah hutan bakau. Kita akan ada program penguatan kelembagaan dalam pelestarian lingkungan hidup. Nah, salah satunya melalui pelatihan kopi mangrove. Tujuannya ini adalah untuk meningkatkan pemberdayaan masyarakat di sekitar kawasan KEM mangrove ini, sehingga mereka tidak hanya menjaga atau mengkonservasi ekosistem, tetapi juga ada peningkatan nilai ekonomi. Di samping itu juga kebetulan kami sedang diklat kepemimpinan administrator, di mana kami mengambil judul itu terkait dengan pemberdayaan masyarakat dalam konservasi itu. Ya, karunia-Nya pada kita sekalian, sehingga pada pagi hari ini kopi mangrove ini memang kita fasilitasi. Kopi mangrove itu kopi yang kita hasilkan dari buah mangrove. Kita ambil dari buah Rhizophora, itu diambil bonggol propagulnya. Nah, tujuan kami untuk meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan KEE ini, masyarakat desa Ayah tentunya. Kalau kita lah baru mencoba pelatihan, sama kami udah membuat kopinya, tapi belum sampai keluar. Kopi mangrove jadi itu hasil inovasi ya, jadi ini masuk dalam kategori minuman yang baru ya, dan ini buat kami juga istimewa karena Kebumen punya namanya kopi mangrove ya, itu disajikan dengan alat yang lebih modern, juga hasilnya lebih bagus ya, hampir seperti merek-merek minuman yang berkelas tinggi, kelas dunia ya, kan kayak gitu. Dan itu rasanya juga tidak didapatkan di tempat lain, hanya ada di sini. Di Ambal nggak ada, di Kota Kebumen nggak ada ya, yang ada di sini. Jadi nanti ini sebagai daya tarik minuman khas, makanan khas yang ada di sini. Contoh tadi ada buah nipah, itu buah sangat langka, itu hak kekayaan sini, indikasi geografis. Dan itu tidak dibilang mahal ya, memang itu buah yang mahal karena enak, hanya ada di sini. Jadi ini surganya Kebumen bagian selatan ya, di Pantai Ayah ini punya potensi yang sangat luar biasa. Hampir semua di sini adalah uang. Kalau saya yang lihat dari pohonnya, dari buahnya, dari daunnya, dari bawahnya, ini ekosistem yang di bawah sini itu adalah ekonomi rakyat. Tinggal rakyat warga sekitar sini mau nggak untuk memanfaatkan di sini. Makanya semoga mulai hari ini semua terbuka. Ini potensi wisata, potensi sumber daya alam yang sangat luar biasa. Ada makanan khas, ada minuman khas sini. Jadi kalau nanti orang wisata ke sini harus mencicipi buah. Tadi ya nipah sama yang namanya mangrove coffee, luar biasa, rasanya sepet-sepet, aduh, tidak ada di tempat lain ya, hanya ada di wilayah hutan bakau. Jadi kenapa kami mengambil tema kopi mangrove, karena dari propagul yang dihasilkan dari tanaman-tanaman mangrove atau bako, terutama yang ada di kawasan KEE mangrove Kali Ijo ini kan yang ditanam itu propagulnya, sedangkan bonggolnya itu kan biasanya dibuang. Nah, untuk pemanfaatan itu makanya bonggolnya ini dibuat kopi. Itu seperti itu, Mas. Jadi tidak ada limbah yang terbuang seperti itu. Nggak
cuma dikembangkan, sangat-sangat potensial ya toh. Saya pertama datang tadi turun dari mobil, pinginnya tuh lari nyebur ke ini, ke mangrove. Lihat ikannya bisa berjalan, warna-warni seperti ikan apa itu ya, gabus yang luar negeri itu harganya mahal, itu luar biasa itu. Apalagi kalau kita mengembangkan itu nanti jadi oleh-oleh. Jadi jangan ngambil yang di sini, ambil indukannya, tapi kita kembangkan. Coba dengan air tawar bisa nggak? Itu nilai ekonomis yang sangat tinggi dan sangat besar. Warnanya ada kayak keemasan, perak, silver, dan berbentuk pola-pola kayak ikan lohan. Jadi itu, nah tinggal ada nggak penelitian di sini, karena ini bisa dikembangkan, dikembangbiakan. Tapi tidak berburu langsung di alam liar. Yang di alam liar biar berkembang, tapi kita ada inovasi bagaimana si ikan itu bisa kita kembangbiakan dan kita bisa komersikan dan harganya itu tinggi. Dan ini air payo. Nah, nanti gimana bisa hidup di air tawar? Apa harus dengan air payo? Nanti air payo di sini pun jadi laku, ya kan? Kalau prosesnya sebenarnya nggak rumit, cuma jangka waktunya panjang. Ada kita pengadaan barang dulu, nanti pengadaan barang, pembersihan, terus pemotongan, terus itu kan nanti ada dikum biar apa? Pakai air biar apa? Pakai air kapur untuk menghilangkan zat-zatnya yang bisa tuh. Terus kita ada nanti setelah itu kita pengeringan baru disangrai terus itu. Jadi untuk itu 1 minggu bisa jadi itu prosesnya. Kita tergantung buahnya itu. Nanti kalau kadang kita punya banyak, kita bisa banyak. Jadi kalau untuk kopinya yaitu cara penyajian, terus cara pengolahan. Jadi pengolahannya ada yang dari tingkat medium sudak sampai yang bedak. Jadi nanti ada cita rasa yang berbeda. Belum lagi minuman sucinya dari sini, air nipah ya toh. Nah itu istimewa sekali. Wah itu di tangan saya jadi emas itu ya toh. Kalau nggak percaya nanti saya uji coba bikin sesuatu yang berbeda dan itu akan menjadi karakter khasnya minuman sini. Belum buahnya nipah. Sama saya itu nanti bisa jadi perusahaan yang sangat luar biasa, minuman dalam kemasan ataupun yang lainnya, dan yang hanya ada di sini. Nggak usah dijual keluar, biar kan orang datang ke sini oleh-olehnya itu nggak usah dijual di luar. Di luar nanti banyak orang nyarinya di sini. Orang datang menikmati sini, parkirnya dapat, semuanya dapat, oleh-olehnya dapat ya. Jangan mudah untuk menjual produk yang limited edition ke semua tempat. Nanti ketika banyak orang mencari, kita kehabisan bahan baku, siapa yang salahkan? Warga sini. Nah, belum siap kan kayak gitu. Kedepannya kami harapkan dengan adanya pelatihan pembuatan kopi mangrove, masyarakat sudah semakin berdaya dari sisi ekonomi, sehingga mereka tidak hanya bergantung pada satu sisi pariwisata, tetapi juga ada nilai ekonomi lebih yang bisa diambil dari kawasan ekosistem esensial tanpa merusak fungsi dari kawasan itu sendiri.